nggak arti firman? Tahu nggak nggak artinya bisa apa? nih. Mencer atau nggak arti firman? Minimal ketika lu ngomong, lu ngerti Ditanya apa yang malah tanya balik. Cie yang mencer. lagi. Jangan pakai cie-cie, itu pengalihan karena Iya lu nggak mampu itu jawab pertanyaan. Lu Anda. ngerti nggak artinya firman apa? Hanya tanya satu aja pun sudah Ah, protes coba dia. saya jawab pertanyaan kamu, terus kamu jawab pertanyaan saya apa? Kamu tanya apa, ayo? Anda dulu, saya sudah ditanya selama 1 jam ini. Aduh. Iya, apa? Pertanyaan kamu apa, mencret? Kawan Anda tadi mengatakan bahwasannya dia mempunyai agama dia bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu, saya tanya, Al-Quran itu dari mana? Dari firman Tuhan katanya. Firman Tuhan Firman dari Tuhan mana? artinya apa? Firman Tuhan Ya dari ngerti mana? nggak? Pertanyaan lu tuh aneh. Firman Tuhan dari mana? Lu PA. Astaga, bisa Ketika ada yang jawab mengatakan bahwa Rifa berkata, kata Rifa dari apa? Dari siapa? Kan pertanyaan PA gitu loh. Itu sama kayak lu bertanya, pisang Kalau berbuah dari mana pertanyaan gitu loh. PA, Anda jawab, Iya. bisa kan? Bisa jawab Loh, tidak? jelas-jelas firman Allah adalah perkataan Allah, sumbernya dari Oh, Allah. Nah, perkataan sekarang saya Allah. tanya, Kata siapa apa definisi perkataan Allah? firman? Apa Kata definisi siapa? firman? Kata Al-Quran Al-Quran, itu Al-Quran yang katakan. perkataan Allah, kata siapa? Al-Quran yang katakan. Sekarang saya tanya apa Al-Quran arti yang firman? katakan. Saya Al-Quran itu tanya siapa yang arti tulis? firman apa? Mencet jangan. Oke. Kalau lomba bodoh-bodohan Siapa yang kamu tulis? menang. Oke, lomba Siapa yang bodoh-bodohan tulis? ya. Zaid bin Sabit. Hanya satu saya tanya, sudah Zaid bin menolak. Aduh. Sabit. Oke, siapa yang menulis Oke. kitab Ibrani? Oke, belum. Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Bertanya, dijawab kan? Belum Siapa penulis sampai kitab 5 Ibrani? menit Anda ditanya. Saya sudah Ah. 1 jam loh. Takut ya. Mana ada? Kamu tidak pernah saya Takut ya. tanyai loh. Bullshit, saya tidak pernah tanya sama kamu Takut barusan. ya. Iya takut. Takut Saya ya. takut sama kamu. Saya takut ketularan PA. Iya takut. Aduh, kasihan. Anda tidak bisa Ngaku kasihan? mempertanggungjawabkan iman Anda. Kok tidak Susah. bisa mempertanggungjawabkan iman Oke, saya? kalau Iman Anda saya bisa, itu berdasar. saya tanya Dasar Al-Quran lah. Tunggu dulu dong. Nanya-nanya Aduh. mulu lu ditanya balik. Lu tepar mencret lu ya. Si mencer ini bertanya sesuatu yang bisa menelanjangi keimanannya. Dia tanya gini, firman Allah itu dari siapa? Kan PA pertanyaannya. Itu perkataan Rifa Kalau bukan? memang Iya, PA, Anda perkataan jawab Rifa dari saja. mana? Ini pertanyaan Pertanyaan nggak guys? PA kayak gitu, Anda Anak tidak SD bisa menjawab. aja tidak akan mungkin bertanya hal seperti ini, mencer. Ya kita lanjut. Kita bahas transmisi kitab suci Oke, ya. selanjutnya ya. Mencer, di mute dulu. Allah Saya mau itu- menjelaskan. Kita mau di sini ilmu ya. Kita di sini bukan lomba bodoh-bodohan. Kalau lomba Ya, bodoh-bodohan kamu makanya menang. Iya jangan kamu menang. ngecek dong. Kamu menang. Oke, kamu menang. Lomba Jangan bodoh-bodohan ngecek. kamu menang. Firman teman-teman Allah ya. itu, dari mana ada- Anda tahu bahwasanya itu firman Allah? Dari mana? Ukurannya apa? Teman-teman harus paham ya. Ada orang-orang yang tidak mengerti istilah agama samawi. Agama samawi beda dengan agama bumi. Agama bumi adalah agama yang muncul dari manusia yang adalah konsepnya kemudian dijadikan sebuah pijakan agama. Nah, konsep ini tidak mungkin ketika muncul dari manusia, konsepsinya akan tetap sama. Konsepsi dan konsep itu berbeda. Saya sedang ngasih ini dulu mencret. Banyak Ini lagu-lagunya. kenapa sih? Mencer, kalau kamu mau diskusi itu minimal tuh kita dua arah. Saya tanya kamu juga jawab. Nah, sekarang saya tanya, apa arti firman? Kan belum selesai aku tanyakan. Tuh Aku kan? dari tadi baru Jadi nggak tanya usah 1 jam. orang kayak gini mau diskusi sama saya coba. Mendingan saya kasih 1 kajian. jam saya Nah, ditanya. transmisi Masa kita. Anda ditanya Saya 5 nggak pernah menit, nanyain sampai kamu. 5 menit Anda ditanya, Anda sudah Saya ngomong. tidak pernah nanya kamu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kitab Dari suci tadi itu Anda yang bertanya namanya kitab terus. suci itu berasal dari Tuhan ya. Kenapa mencer? Kok kamu menolak orang berbicara kebenaran gitu? Kayak kamu ketakutan orang oten tuh bakalan jadi mualaf gitu. Takut punah ya. Jadi gini ya. Si mencer ini nggak paham definisi kata Silakan, wahyu silakan, yang silakan. adalah dari kata wahaya. Kata wahyu itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang bukan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani artinya apokalipsis atau penampakan. Hantu juga bisa dimenampakin ya. Kalian tahu nggak penampakan yang ada di TV-TV itu juga apokalipsis, itu penampakan hal-hal goib gitu ya. Bisa itu ya. Nah, kalau wahyu tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Hantu-hantuan tidak ada kaitannya. Karena wahaya ini asalnya dari kata apa? Sebelum Quran datang itu dimaknai sebagai komunikasi. Maka ada dalam sebuah syair bahasa Arab bahwa kata wahaya dipakai untuk komunikasi antara onta jantan dengan onta betina. Jadi komunikasi itu tidak mesti harus bersuara, tidak mesti harus bisa juga dengan gestur. Nah, makanya wahyu itu bisa juga ditanamkan ke hati para nabi. Contoh, apakah segala sesuatu yang didengar itu adalah harus suara?
Tidak guys. Contoh, coba kalian berbicara di dalam hati. Apa kalian mendengarkan suara hati kalian? Kalian dengar tapi tidak berupa suara yang kalian dengarkan. Nah ini yang tidak dipahami sama Oten laknatullah, Oten kopla, Oten yang nggak belajar gitu loh. Udah nggak ngerti apa firman Tuhan ya kan. Nah jadi mereka tidak mengerti definisi etimologi dulu. Karena mereka mendapatkan terjemahan yang sudah diterjemahkan, diputar-putar sama orang-orang yang apa? Yang bahkan tidak punya kapasitas dalam memahami kitab suci itu. Contoh, yang berkapasitas memahami kitab Torah ya orang Israel. Karena bahasa kampung mereka. Mereka punya cara memahaminya. Dari mana mereka tahu cara memahaminya? Dari Talmud. Mereka punya itu yang disebut dengan Torah CBLP, penjelasannya. Sama ketika kita Al-Quran, kita diberikan kepada kita, tidak semua orang-orang itu akan paham secara esensi isi Al-Quran. Hikmahnya nggak akan dapat. Bagaimana mungkin orang belajar dengan orang tidak belajar bisa sama? Nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu akan mudah dipahami oleh orang-orang yang belajar. Contoh, ketika ada orang yang bahasa Indonesia aja dia gagal paham, terus tiba-tiba dia so tahu tentang bahasa asing, seperti si mencret ini. Ketika firman Tuhan aja dia nggak paham, anak manusia sama anak Tuhan aja dia nggak ngerti bedanya apa. Ketika antara Tuhan dan manusia tidak mampu membedakan, terus tiba-tiba ngomong sama kita, bahasa Indonesia aja dia gagal paham. Bayangin, bahasa Indonesia aja dia tersesat jauh. Ya kan? Mbak, nah, coba kamu definisikan substansi. ya, apa arti substansi? Ya, substansi kita bahas ya apa tentang arti substansi? Substansi. Nah, wahyu Allah, wahyu substansi. Nah, gitu. Ditanya apa arti substansi? Nah, ya, wahyu gitu. Sesembahan Anda itu, apanya sesembahan Giliran Anda, kita tanya sama dia, yang keluar dari mulutnya dia ngerti apa enggak? Buat apa kita diskusi sama orang yang bahkan apa yang keluar dari lidahnya dia nggak ngerti, coy? Makanya udah cukup. Saya tanya arti firman Tuhan itu apa, lu nggak jawab dari tadi, padahal itu adalah ilmu umum yang dipahami oleh nenek kiper pun tahu tuh. Nenek yang jadi kiper sama nenek yang jadi striker aja paham apa arti itu firman Tuhan. Lu aja nggak ngerti. Menghibur diri banyak kali, Mbak. Iya. Kamu yang menghibur diri. Iya, kamu yang menghibur diri. Orang semua tahu di bawah kok. Kamu yang menghibur diri. Iya. Aneh dia ini ya. Buat tentang satu pertanyaan Al-Quran, saya ya. tentang firman Tuhan. Lu ngerti firman Tuhan apa? Perkataan Rifa ya. Apa sih perkataan Rifa? Perkataan Rifa adalah perkataan. Dari mana perkataan Rifa? Kan PA. Masa dari sumur? Teman-teman ngerti nggak? Itu pertanyaan Rifa ya? Perkataan Rifa ya? Iya, perkataan Rifa. Dari mana perkataan Rifa datangnya katanya? Anda, wahyu itu, Mbak? Coba. Bisa jawab tidak? Apa sih? Apanya sesembahan Anda, wahyu itu? Apanya? Apanya sesembahan? Apanya? Lu tau nggak arti wahyu dulu? Tau nggak arti Apanya wahyu? sesembahan Anda, wahyu itu, Mbak? Giliran saya tanya kelaminnya Yesus, apanya Yesus? Astaga. Nah, itu baru jelas tuh pertanyaan tuh. Wahyu apanya sesembahan Anda? Tahu nggak arti wahyu? Ya, jawab, Kalau kelamin adalah alat yang vital di tubuh manusia yang fungsinya memiliki fungsi-fungsi khusus seperti buang air besar dan juga untuk bereproduksi. Maka dia disebut sebagai alat kelamin karena dia membedakan gender atau kelamin antara manusia. Alat kelamin ini dalam bahasa medisnya disebut dengan penis. Nah, Tuhan Anda berpenis. Pertanyaan saya, apakah penis ini adalah Tuhan? Sesembahan pertanyaan Anda yang itu jelas ada tuh. dari wahyunya. Lantas saya tanya, wahyu itu apanya sesembahan Anda? Anda tidak Ya, mampu ngerti nggak arti menjawab. wahyu? Ya, ngerti nggak arti wahyu? Aduh, Arti wahyu aja nggak tahu. Lucu deh. Apanya Lucu-lucu. sesembahan Anda, wahyu itu, Jijik Mbak? deh gua. Lu bilang gua lucu. Gua jijik Apanya bilangnya lu. sesembahan Anda, Ngerti wahyu juga itu, nggak? Mbak? Ya, Bisa wahyu nggak artinya Anda apa? Ya, mempertanggungjawabkan? mencret. Kamu ngerti nggak? Aku nggak mau. Udah. Kamu menang. Lomba bodoh-bodohan kamu menang deh. Yaudah, aku kalah. Aduh, Mbak. Kalau lomba Makanya bodoh-bodohan jangan kamu menang lah. diskusi, ya. Itu fondasi iman Nggak Anda. diskusi-diskusi. Itu fondasi Ditanya iman Anda. apa arti substansi? Ngangengong lu bang. Minimal sekolah dulu gih. Fondasi iman Anda. Anda kan Fundasi. beriman Apa arti fundasi? berdasarkan- Arti fundasi apa artinya fundasi? Berdasarkan wahyu dari sesembahan Anda. Hah? Coba Lalu aku tanya saya arti bertanya fundasi. kepada Tadi kamu Anda, bilang fundasi. wahyu Fundasi itu artinya apa? Apanya sesembahan Anda? Wahyu itu apanya? Ya, arti wahyu apa? Yang kamu pahami dari wahyu apa? Astaga. Kok kamu bertanya apa? Mbak. Kenapa kamu bertanya apa? Hubungan Kenapa kamu bertanya wahyu apa terkait dengan sesuatu yang Allah adalah itu wahyu? Coba bagaimana, definisikan Mbak? wahyu. Coba definisikan wahyu. Sekarang dari mana? Tadi apa? Sekarang dari mana? Jangan-jangan Sekarang bagaimana nanti? yang Bagaimanakah Anda anggap wahyu itu? Gitu. adalah klaim manusia karena Anda tidak bisa Iya, mempertanggungjawabkan kamu definisikan dulu secara hubungan etimologi, antara terminologi, wahyu dan dengan aksiologi. Allah Apa itu wahyu? Anda. Aduh, nih orang nih.
Ya Emang susah ya Allah. lomba bodoh-bodohannya. Udah kamu menang aja deh. Hubungan antara Wahyu dengan sesembahan Anda itu bagaimana loh, Mbak? Metret. Begitu loh. Hubungan lagi. Ya, apa Metret. hubungannya? Bagaimana hubungannya? Coba Anda terangkan. Hubungan dengan Wahyu. Arti Wahyu lu ngerti nggak? Hubungan Mengenai Maria dengan Magdalena Alfi. sama Yesus apa? Saya tanya, apa hubungan Yesus sama Maria Magdalena? Kasihan. Tadi jawab. Saya tanya hubungan Maria Magdalena atau Kasihan hubungan kamu, Yohanes Mbak. Pembaptis sama Bapa di surga apa? Aduh, Hah? Tuh, nggak ngerti kan dia. Minimal ngerti lah kata Wahyu itu apa Kasihan, tuh. kasihan. Bisa Orang Substansi teman- juga nggak ngerti artinya apa. Ini Ya fondasi Allah. imannya saja udah kacau balau kayak Fundasi gini. artinya tidak apa? Fundasi, woi. Anda menganggap Wahyu itu dari parah. sesembahan Anda. Anda tidak tahu hubungan Wahyu itu dengan sesembahan Anda itu bagaimana. Apa Anda ini? tidak bisa menerangkannya. Hah? Uni, Bosen jangan lah. ditanggepin Uni, itu Uni, capek Enggak, Uni. kita nggak apa-apa. Saya Sesembahan lagi butuh Anda, hiburan. Wahyu itu, Mbak. Apa Oh, arti gitu ya, apa iya, arti iya, Wahyu? Arti Wahyu apa? Apanya sesembahan Anda Wahyu itu, Mbak? Saya Apanya? tanya, kamu ngerti nggak arti Wahyu? Nanti kalau nggak ngerti biar saya jelasin. Nih, Hmm, ini kan kasih dulu Alfi. Silakan panggil mungkin ada Silakan, kiai silakan, yang Alfi. normal ya yang tidak Iya. idiot seperti Mbak ini. Silakan jelaskan. Kasih dulu Alfi prolog bentar ya. Kalau Ya, menghadapi silakan. gua aja yang sendal-sendal Saya ulama mute ya. aja najong ngadapin orang kayak lu. Ulama pula yang menghadapi arti, substansi dan wahyu aja kau nggak ngerti pula. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bang Mencer ya. Pada saat Anda mengatakan kitab saudara adalah kitab suci, namun menurut saya itu kitab yang gagal suci. Pertanyaan Diam saya dulu. dijawab dulu ya, nggak usah Iya, kemana-mana iya. dulu. Santai, Fondasi iman santai. Anda itu fondasi iman Anda loh. Santai. Anda mempercayai bahwasannya Jangan kejang Anda pneuma itu hagiosnya. mempercayai Wahyu. Pneuma hagiosnya Wahyu jangan itu kejang-kejang. sifatnya dari Katanya mau sesembahan ngasih Anda. saya kesempatan prolog nih. Kalau Anda Ya kan? mempercayai Wahyu, bukan Wahyu hasil tulisan Nah, manusia. lihat kawan-kawan. Nah, saya dia bertanya nggak kepada konsisten. Anda. Ini lanjut Dia ya, nggak Uni tinggal ya. konsisten. Uni tinggal Apa dulu ya. hubungan Wahyu Dia dengan dia nggak sesembahan konsisten. Dia nggak konsisten. Hubungannya Katanya itu tadi bagaimana? dia mau Coba katakan Anda dia jelaskan. mute gitu. Dia katakan Saya dia mute mau sendiri mute mic. ya. Nah. Hubungan antara sesembahan yang Assalamualaikum Bang Daman. itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu Bisa antara di mute zati ya. dan sifati. Biar dia jelaskan. Silakan. Itu zati dan sifati, Bang. Seperti hubungan Anda dengan kata-kata Ustaz. belari. Jelaskan. Ustaz Daman, sabar dulu. Afwan. Sebelum kita menjelaskan apa yang dipertanyakan dia, sekarang begini, Bang Mencer ya. Anda kan tadi kan katakan Anda bakal mute nih. Aduh, Kasihkan sekarang dulu. begini Begono. Anda jawab. Ini loh Bang, hubungannya Wahyu Allah dengan Allah, hubungannya bagaimana? Gitu loh. Aduh, dia ini bunyi-bunyian mulu. Pada Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14. Kok Efesus? Ya. Ya ampun, ya Robi. Ah, Nah, tengok kawan-kawan. Efesus Kapasitas apa dia kamu hanya baca itu? Silakan. kapasitas dia hanya sekedar terjemahan gitu. Makanya dia nggak tahu Kau panggil data kiaimu, apa yang Alfi silakan. bawakan. Aduh. Nggak ada pengaruhnya. Bang Emil. Di sini, Emil, Bang. silakan. Sabar Kau dulu jawab. Bang Emil. Iya. Kasih dulu kesempatan. Ini Iya, Bang. Roh Kudusnya bisa ditahan dulu nggak, Mencer? Atau sama-sama Roh Kudusnya nih kububukin sekalian berdua? Bisa nggak ditahan dulu tuh? Ya. Pada Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14 ya. Bagaimana distorsinya kitab saudara ya. Pada teks yang pertama bagian di atas salinan Westcott and Hort berbunyi Toto Harin Kamto Togonata mau Proston Patera. Di sini ya Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14 perikop. Nah, lihat cabut kan. Perikop Paulus berdoa gitu ya. Terjemahannya berbunyi Iya, Bang. maka aku sujud kepada Bapa tuh. Nah, sampai kata patera yaitu Bapa. Sementara salinan tektus berbunyi Toto Harin Kamto Togonata mau Proston Patera atau Kriohemon ya. Yesus Kristus. Ada sambungan katanya. Apa buktinya? Nih Alfi tunjukin. Alfi tandai ini bagaimana dia ditambah kurangi. Ya. Udah kabur Bang Alfi. Dia Ini dalil. Wah, kacau.
Kalau dia ditunjukin kayak gitu dia nggak bakal mampu Bang Alfi.